wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Fibila Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang alkohol dan aldehid. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tata nama alkohol. Yang kedua, ada isomer alkohol. Yang ketiga, ada reaksi alkohol. Yang keempat, ada tata nama aldehid. Yang kelima, ada reaksi dan sifat aldehid. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Sekarang kita masuk kepada tata nama alkohol. 1. Tata nama alkohol. Alkohol itu ditulis sebagai R-OH. Nah, OH ini merupakan gugus fungsi dari alkohol. Nah, turunan dari alkohol, atom H diganti dengan gugus OH. Nah, ada trik asiknya, contohnya CnH2n ditambah 2O. CnH2O tambah 2 itu merupakan alkana. Nah, jadi cara mudahnya itu CnH2n ditambah 2 itu hasilnya menjadi CnH2n plus 1 ditambah dengan OH. Nah, CnH2n AH ini merupakan ana. Kalau plus 1 ini tambah OH, ini merupakan ketika ana berubah menjadi anol. Nah, contohnya seperti ini. Contoh lain yaitu ada CH4, ini kan merupakan metana. Nah, ketika itu berubah menjadi CH3 menjadi OH, itu metanol. Karena ana berubah jadi anol. Kemudian ada contoh lain C2H6. Nah, itu merupakan etana. C2H5OH. Nah, itu berubah menjadi etanol. Jadi ana berubah menjadi anol. Nah, kemudian aturan pada tata nama alkana. Aturan tata nama alkana. Nah, yang pertama yaitu cari rantai induk. Cari rantai induk. Nah, untuk cari rantai induk ini itu rantai terpanjang yang dilalui gugus OH. Yang kedua yaitu cari rantai cabang atau alkil. Nah, di mana yaitu contohnya CnH2n plus 2 itu merupakan CnH3 itu metil. Nah, untuk aturan tata nama yang ketiga yaitu selanjutnya penomoran.
Nah, untuk penomoran dekat dengan gugus OH jika posisi gugus OH-nya sama baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, untuk penomoran dekat dari kanan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada C5, 45, C. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. OH. Nah, contohnya itu, untuk penomorannya seperti ini. Nah, kalau penomorannya seperti ini kan yang dekat dengan dari OH. Berarti kita mulai dengan OH dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga 4, 5. Nah, untuk yang ini OH-nya di sini. Nah, tadi kan baik dari kiri, posisi dari kiri atau dari kanan, itu untuk penomorannya dari kanan. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah untuk penomoran. Nah, jika cabang ada sama untuk yang keempat, jika ada yang sama, maka diberi awalan. Nah, di depannya. Kalau 2, kita beri dengan di. 3, tri. Kalau 4, tetra. Kalau 5, penta. Kalau 6, heksa. Kalau 7, hepta. Nah, untuk yang kelima, aturan penanaman tata nama yang kelima, itu jika cabang beda, itu gunakan aturan alfabet yang didahulukan. Nah, contohnya seperti ini. Ada etil, isopropil, ada butil. Nah, jika cabangnya berbeda, itu aturan alfabet yang didahulukan. Nah, contohnya seperti ini. Berarti kalau seperti ini ada etil, isopropil, butil, maka yang kita dahulukan itu butil, baru etil, baru isopropil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada C 1, 2, 3, 4, 5, 6, C2, C. Nah, contohnya seperti ini. Kita lengkapi H. Berarti ini H3, CH3, CH2, H, CH2, CH3, CH2. Nah, berarti kalau udah lengkap H-nya, untuk yang selanjutnya kita tentukan dahulu rantai induknya. Nah, rantai yang terpanjang yang melalui gugus OH. Nah, berarti rantai terpanjangnya dari sini. Nah, kalau lurus berarti kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ke bawah itu ada 7. Berarti ini merupakan rantai. Nah, ini merupakan cabang. Nah, ini merupakan metil. Nah, ini etil. Nah, jadi untuk penomorannya bagaimana? Itu yang dekat 1, 2, 3, 4. Berarti 3 etil, 5 metil,
heptanol dan 3 heptanol. Nah, kemudian juga ada tata nama aturan trivial. Nah, untuk tata nama trivial ini R merupakan R OH. Nah, R ini merupakan alkil, OH ini merupakan alkohol. Nah, contohnya seperti ini. 1, 2, 3 strip OH. Nah, kalau seperti ini C3 itu merupakan propil. Nah, OH merupakan alkohol. Nah, untuk tata nama trivial ini jadi namanya seperti ini, propil alkohol. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang isomer alkohol. Isomer. Nah, isomer alkohol ini sebelumnya itu kita harus tahu apa itu yang namanya isomer. Isomer merupakan rumus umum sama. Nah, tapi ini itu tergantung kepada apa itu fungsi ruang. Nah, di sini ada isomer rangka. Nah, isomer rangka ini merupakan gugus OH tetap posisinya. Kemudian jika ada isomer posisi, posisi ini merupakan posisi gugus fungsi OH berbeda. Yang ketiga ada isomer fungsi. Nah, yaitu gugus fungsi beda. Kemudian yang keempat ada isomer ruang. Isomer ruang ini merupakan isomer C chiral atau C asimetris, yaitu C yang mengikat 4 atom yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari isomer rangka. Nah, ini namanya 1-butanol atau C4H10O karena gugus OH-nya dekat dengan CH. Nah, untuk rangka yang kedua itu merupakan 2-metil-1-propanol. Nah, CH3 ini merupakan namanya 2-metil-1-propanol. Nah, untuk isomer posisi gambarnya seperti rangkanya seperti ini.
Nah, ini merupakan contoh dari posisi. Ini namanya 2-butanol. Nah, untuk gambar fungsi, isomer fungsi. Nah, ini C4, C4H10. Nah, ini juga merupakan C4H10. Nah, selanjutnya contoh dari isomer ruang. Nah, yang dimaksud dengan C-chiral ini kan 4 atom yang mengikat, dan contohnya ini dapat mengikat, ini dapat mengikat CH, juga dapat mengikat OH. Nah, karena itu disebut dengan C-chiral. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu reaksi alkohol. Nah, untuk reaksi alkohol ini, satu reaksi dengan logam NaKMgKl. Nah, ini menghasilkan ini merupakan reaksi alkoksida dengan hidrogen. Contohnya seperti ini. Nah, Na ini diganti ke H, dan OH menjadi H, sehingga hasilnya CH3 CH2O Na. Nah, kan Na ini menjadi setengah. Nah, biar setara. Kemudian untuk reaksi yang kedua itu reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator KMN. Nah, di mana untuk nantinya ada alkohol primer. Nah, jika dioksidasi itu akan menjadikan alkana dan direoksidasikan menjadi asam alkarbonat, yang kemudian ada alkohol sekunder. Nah, ini dioksidasikan menjadikan alkanon. Kemudian yang selanjutnya ada alkohol tersier. Itu tidak dapat dioksidasikan karena kembar depan belakang. Contohnya itu ada 2 metil, 2 heksana. Itu tidak dapat dioksidasikan. Karena dia sama-sama 2. Kemudian reaksi yang ketiga ada reaksi estifikasi. Alkohol mengalami reaksi esterifikasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu reaksi HX PX5
itu menghasilkan alkil halida atau hekshalogen. Kemudian yang kelima, ada alkohol dapat bereaksi H2SO4 pada suhu kemudian akan dihasilkan alkena, sedangkan pada suhu kurang lebih 140 derajat Celcius akan dihasilkan eter atau alkil. Nah, selanjutnya tata nama aldehid. Tata nama aldehid ini ada namanya UPEC atau tata nama menurut. Nah, menurut UPEC ini itu pasti nomor satunya dekat dengan atom A. Nah, satu tidak boleh ditulis. Nah, kemudian akhiran ana diganti menjadi anal. Contohnya etana, etanal. Kemudian ada butanal, butana menjadi butanal. Kemudian juga ada tata nama trifal. Nah, contohnya satu, penomoran dekat dengan gugus. Nah, kemudian cabang nomor 2 diganti dengan alfa, nomor 3 diganti dengan beta, nomor 4 diganti dengan gamma. Nah, nomor 5 diganti dengan lambang seperti ini. C1 formaldehid, metaldehid, C3 pionaldehid, C4 butiraldehid, C5 valeraldehid, C6 kaproaldehid, C7 enantaldehid, C8 C9 pelargonaldehid, C10 kapraldehid. Nah, contoh soalnya seperti ini. CH3, CH, 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 C, rangkap 2O, dan H. CH, CH, nah,
C, contoh seperti ini. Nah, kita lengkapi H-nya. Nah, untuk tata nama yang pertama itu tata nama Wipek. Nah, ini kita lihat rantai ini merupakan ini etil 2,2 dietil heksanol. Karena ana diganti dengan anal. Kemudian yang kedua yaitu penomoran dekat dengan, nah ini etil metil. Nah, 2 diganti dengan tadi beta, berarti kita menggunakan dulu etil karena 1, 2, 3. Berarti karena nomor 2 ganti dengan karena metil, berarti karena dia terletak di nomor 3, berarti alfa dimetil alfa dimetil heksanol. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir, nah untuk suhu yang rendah, sedangkan aldehid dengan, nah jadi aldehid bersifat polar dan asetat. Nah, rangkaian dengan juga ada yang namanya nanti reaksi-reaksi aldehid ini juga ada terakhir yaitu sifat dan reaksi aldehid. Sifat aldehid itu suhu yang rendah memiliki bau yang menyengat, sedangkan aldehid yang suhu yang tinggi itu akan berbau harum. Aldehid bersifat polar sehingga suhu pendek seperti formaldehid dan asetaldehid dapat larut dalam air. Kelarutan dalam air akan menurun dengan bertambahnya rantai karbon. Kemudian ada reaksi-reaksi aldehid. Reaksi aldehid itu reaksi oksidasi atau asam karboksilat, kemudian reaksi adisi atau aldehid yang kemudian ada reaksi aldehid dengan tolens atau menghasilkan cermin perak. Kemudian yang keempat ada reaksi aldehid dengan bereaksi Pelen, kemudian menghasilkan endapan merah bata dan Cu2O. Aldehid dapat mengadisi HCN atau menghasilkan senyawa oksidasi nitril. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.